Nah, itu buku-buku itu kayak gitu. Nah, dalam praktek kalau bicara kayak gitu, saya berkali-kali berhasil membongkar loan agreement. Loan agreement antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, loan agreement pemerintah Indonesia dengan ADB, loan agreement pemerintah Indonesia dengan satu negara yang isinya mendikte. Atas dasar itulah keluar 7I yang disebut dengan invasi, yang disebut dengan intervensi, yang disebut dengan infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi. Hasilnya adalah instability. Akan dikatakan apa instability? Social disorder, social distrust, social disorder, social disobedience, economical distrust, economical disorder, economical disobedience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Lutfi dan saya Usmalia dalam program IC dari Show. Kali ini kita masih mau melanjutkan dialog kita yang seru kayak gitu ya, seseru sebetulnya apa yang sekarang sedang terjadi di luar, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menambah kejelasan, klarifikasi, bisa mengurai berbagai persoalan dan kira-kira nanti bagi politisi yang ingin maju untuk di Senayan, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan DPD serta pasangan calon presiden untuk mungkin bisa disampaikan gitu di dalam melihat bagaimana perspektif yang kita lihat di dalam konteks kalau kita bahas tentang keamanan negara, tentang globalisasi, tentang politik luar negeri yang aktif dan bagaimana sebetulnya kita terjebak juga lebih ke arah apakah poros Jakarta Beijing maupun poros Jakarta Washington. Tapi kali ini yang menggelitik pada saat saya mendengarkan support yang katanya debat itu isu tentang utang luar negeri. Nah, ini menarik karena setiap kali kita bahas tentang urusan utang luar negeri, kita selalu menempatkan political scientist sendiri, saya sebagai ilmuwan politik, utang luar negeri ini sebetulnya sebagai alat gitu ya, alat untuk sebenarnya jebak kita, alat untuk menjajah kita, alat debt trap akhirnya dalam konteks itu. Sepertinya investasi, tapi pada dasarnya adalah infiltrasi, invasi, intimidasi dan seterusnya. Nah, seperti biasa ini kajiannya betul-betul kajiannya Mursi. Jadi kalau kita lihat apakah seberapa sehatkah hutang luar negeri Indonesia, karena di satu sisi hutang ini kan juga bahaya. Kita kadang-kadang ya para politisi tidak memikirkan gitu. Kalau kita memikirkan nanti setelah tidak berkuasa, setelah nanti kita meninggal, salah satu nanti yang kita dihisab itu adalah urusan hutang. Saya sempat tuh bertanya kepada Kiai NU garis lurus waktu itu, Kiai itu kalau negara melakukan hutang luar negeri itu nanti siapa yang berhisab pada saat kita yang bisa kayak gitu kan? Bersangkutan yang ambil kebijakan, tapi dia mengatakan ini untuk negara kayak gitu kan? Accountability statusnya. Accountability, tapi kita tidak bahas tentang dalil fikihnya di dalam konteks itu. Cuma kita bahas sejauh mana sebetulnya kondisi hutang luar negeri Indonesia yang selalu menjadi argumen kita as a scholars kan, kita selalu itu. Yang kedua, nanti ini juga berurusan dengan kebijakan-kebijakan yang disebut sebagai security system ya, jadi bagaimana kebutuhan uang ya, untuk bayar direct itu apa yang namanya, kita langsung bantuan tunai langsung BLT gitu ya. Itu di dalam konteks security system model kayak di Amerika maupun di Australia itu bang, kalau misalnya Anda rakyat tidak punya pekerjaan maka negara memang ngasih dol gitu kadang-kadang. Itu sebetulnya besarannya gimana? Persis seperti beasiswa yang kita terima. Jadi kalau Australia memberikan beasiswa kepada saya waktu itu sama dengan kalau unemployment mendapatkan dana security systemnya. Cuma bedanya negara Australia tetap membiayai yang cukup mahal SPP kita.
Karena SPP kita itu kan bisa up sampai 15.000 Australian dollars di dalam konteks itu. Nah, ini kalau argumennya Ibu Menteri ini kan selalu mengatakan nggak ada duit. Kan utangnya terus. Sehingga utangnya naik terus. Tapi pada saat yang sama korupsi juga naik terus, gitu kan. Kebijakan-kebijakan infrastruktur yang nggak ada urusannya dengan produktif dilakukan, pindah ibu kota dilakukan dan sebagainya. Nah, kalau model Kuba lain lagi bang, model Kuba saya orang yang juga nggak suka, lebih baik daripada rakyat dikasih uang cash, lebih baik yang namanya harga BBM murah, kemudian pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu orang miskin tidak dikasih uang, tapi kalau di Kuba itu dikasih buku yang Anda boleh belanja di toko pemerintah untuk kebutuhan tiap bulan, dan itu negara yang menariknya ya. Pendidikan itu S1, S2 sampai S3 itu gratis. Yang mungkin negaranya juga kecil dan sebagainya seperti itu. Nah, kondisi ya hari ini Pak. Kalau kita melihat kondisi hutang luar negeri kita, bagaimana sih menyebutkan soal kalau pejabat kan, oh kita nggak masalah, kita masih di bawah ini. Emang tukang utang gitu ya, kali lubang tutup lubang semuanya. Nah, itu bagaimana sih betulnya? Kalau kita melihat, kalau masyarakat secara luas kan kadang-kadang apa maksudnya kayak gitu ya, utang dengan PDB di bawah 40% atau bagaimana, kemarin nggak keluar juga sih, mestinya bilang dong setiap tahun kita bayar bunganya saja. Bunga ini riba itu hampir 400 triliun. Nah, belum lagi bayar apa pokoknya. Kalau utang 8.000 apa dolar, 8.000 triliun dolar, beda lagi. Jadi kita lihat bang, sejauh mana nanti dihubungkan juga bagaimana sebetulnya global politicsnya, bagaimana posisi kita di dalam konteks global, konteks regional, dan seperti itu, sehingga kita ini aman atau tidak, berdaulat atau tidak negeri kita hari ini. Kita mulai dari situ Bang. Oke. Kita mulai dulu dari ini, karena persoalan utang dan itu persoalan angka. Maka ada datanya ya? Ada. Ya. Dan itu berarti kita bicara tentang akurasi dan aktualitas. Saya ingat betul bagaimana Trump dan Biden dihajar habis-habisan ketika tidak akurat bicara tentang kondisi utang dalam negerinya, sampai akhirnya muncul government shutdown dan segala macam. Iya, itu. Begitu juga soal bagaimana pengangguran, kemiskinan macam-macam, yang akhirnya ujungnya adalah Federal Reserve bisa merujuk melakukan apa yang disebut dengan quantitative easing dalam menggerudukin dolar. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang utang, pentingnya bicara akurasi dan aktualitas gitu. Artinya basis berpikirnya menjadi tidak semu, tidak palsu. Kajiannya menjadi tidak semu, tidak palsu. Data yang bias, data yang bias mencakup soal akurasi dan aktualitas akan mengakibatkan kajiannya bias. Kalau kajiannya bias, maka argumentasinya bias, maka kesimpulannya, ya konklusinya itu juga menjadi bias. Itulah yang terjadi kemarin waktu debat ketiga ketika bicara tentang luar negeri. Tidak ada satu paslon pun yang bicara tingkat aktualitas dan akurasi atas utang sedemikian akuratnya. Nggak ada, tidak ada satu. Itu saya sebut sebenarnya waktu kita nonton bareng gitu. Angkanya salah yang disampaikan oleh Prabowo, angka yang nggak Anies sebutkan ya, juga nggak jelas gitu prosesnya. Begitu, apalagi Ganjar menggunakan konsep John Perkins, ekonomi tapi dia sebut Perkins tuh. Tapi sepotong berapa lagi kajian lebih dalam atas proses itu. Karena itu ketika bicara tentang utang, salah satu wujud perdebatan yang paling menarik adalah paling tidak ada saya masih nyebutin belasan buku ya. Saya nyebutin 5 buku aja. Saya nyebut bukunya John Perkins. Bukunya John Perkins itu menunjukkan bahwa utang luar negeri, bahwa investasi asing itu pada hakikatnya adalah inflasi. Makanya disebut hitman, ekonomi perusak karena dia punya invasi gitu. Economic hitman. Nah, itu karena itu dibantah oleh ekonom-ekonom mafia Berkeley, bukunya Perkins.
Confession of Economic Hitman, itu buku pertama RKS. Buku kedua bisa diambil dari Noria Hertz. Di situ disebut sebagai Hidden Agenda. Bahkan disebutnya sebagai debt trap, bahkan disebut lagi sebagai utang najis, gitu. Buku ketiga bisa bahkan seringkali menggunakan terminologi yang siapa itu anggota parlemen Belanda yang nulis tentang bantuan luar negeri, tapi sebetulnya hutang. Jadi lupa. Saya anggota parlemen Belanda untuk kasus Bangladesh. Enggak, kasus Bangladesh. Jadi itu bukunya sangat terkenal itu yang larinya nanti juga ke debt trap kayak gitu. Nah, nanti bisa berhubungan dengan Cina. Apakah memang Cina melakukan debt trap atau enggak gitu. Jadi apakah itu utang najis, apakah itu jebakan utang kayak gitu. Jebakan utang. Yang ketiga sebenarnya mesti balik ke dalam posisi utang itu sebagai sarana Barat mempertahankan posisi hegemoninya. Nah itu bisa dilihat dalam kajian hubungan internasional, berbagai kajian buku bisa dilihat, misalnya Gilpin and Gilpin bukunya, salah satu contohnya. Gilpin and Gilpin jelas sekali bicara HI dari perspektif itu dengan merujuk pada utang gitu loh, pada bukunya. Atau bukunya Michael Hudson gitu loh. Kalau Michael Hudson itu bicara tentang bagaimana ideologi ekonomi, ideologi itu kayak gitu. Atau bukunya Stiglitz, gitu loh. Buku Stiglitz jelas sekali di situ ketika bicara globalisasi and its discontent, gitu. Ada situ begitu tuh sampai akhirnya Stiglitz bicara tentang kegagalan hitungan PDB, free fall itu diulang tuh walaupun itu kajian 71. Salah satunya begitu. Atau juga bisa dilihat pada kajiannya misalnya Thomas Piketty, The Capital and 21st Century, atau bukunya Robert J. Gordon, Rise and Fall and American Growth, yang latar belakangnya saya bicara tentang bagaimana utang sehingga batas-batas tentang hutang di Amerika selalu dilampaui disebabkan oleh sejak yang namanya Bush masuk ke era kedua dalam hal ini 2008 penerimaannya negatif, perpajakannya negatif sehingga mengakibatkan hutang batasan-batasan hutang terus tembus sampai dengan sekarang. Bang, itu artinya sudah 20 tahun buku itu menggunakan mostly kecuali apa yang dilakukan oleh pengalaman si Perkins ya di banyak investasi. Itu kan seringkali kalau kita baca kan mesti harus memperhatikan derive from experience. Jadi itu merupakan buku dari pengalaman negara mana kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau itu kan seringkali kalau kita baca, oh iya ternyata Amerika juga lebih tinggi, jadi dianggapnya kita aman-aman saja. Nanti dulu, jangan masuk dulu ke soal perbandingan debt to GDP dalam indikator, tapi gunakan dulu konsepsi dan teorinya. Jadi setelah itu kemudian indikatornya apa? Indikator itu akan lain ceritanya. Nanti ketika bicara konsepsi teori dan indikator akan ketemu 7I saya. 7I plus 1I gitu ya. Nah itu buku-buku itu kayak gitu. Nah dalam praktek kalau bicara kayak gitu, saya berkali-kali berhasil membongkar loan agreement. Loan agreement antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, loan agreement pemerintah Indonesia dengan ADB, loan agreement pemerintah Indonesia dengan satu negara yang isinya mendikte. Atas dasar itulah keluar 7I yang disebut dengan invasi, yang disebut dengan intervensi, yang disebut dengan infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi. Hasilnya adalah instability. Indikator apa instability? Social disorder, social distrust, social disorder, social disobedience, economical distrust, economical disorder, economical disobedience. Pasti begitu hasilnya. Kenapa? Karena Amerika sejak awal menggunakan partial plan dalam rangka memasyarakatkan penggunaan dolar. Maka hingga hari ini dolar tetap mendominasi panggung dunia. It's a part of loan strategic gitu loh. Dengan begitu Anda tetap menggunakan. Padahal dia utang. Dia tetap pada dirinya sendiri dengan mencetak dirinya sendiri. Nah itu yang nggak menjadi tidak fair ketika dibanding-bandingkan debt to GDP. Tapi nanti dulu kita belakangan. Nanti itu belakang. Tapi saya mengatakan teori-teorinya itu begitu gitu. Apalagi ketika masuk relasi teori yang berhubungan dengan debt to GDP yang sejak tahun 70 ketika Nixon terjadi itu dianggap oleh Paul O'Meara sebagai the death of economic, gagalnya ilmu ekonomi. Artinya ukuran-ukuran GDP, Gross Domestic Product atau PDB dianggap bias
dianggap tidak kokoh, yang akhirnya Husnul cerita tentang trickle down effect-nya sendiri nggak beres gitu. Iya kan, kalau dulu kan selalu Efek menetes. efeknya. Nah, dari sana ketika mereka bicara tentang utang dalam konstruksi politik luar negeri dan konstruksi globalisasi, mereka sama sekali lekang atau berjarak dengan ekonomi politik. Nah, apalagi kemudian angka Prabowo salah gitu. Angka Prabowo kan cuma 40%, sementara angka yang muncul dari angka BI dan Kementerian Keuangan sesungguhnya 29%. Jauh kan? Artinya menurun memang Joko Widodo kalau debt to GDP. Tapi kalau debt to ekspor, Joko Widodo tidak punya prestasi. Artinya kendati PDB naik, gitu ya, ekspor juga naik. Persoalan pokoknya, kalau ekspornya kita kurangin diambil oleh pihak swasta asing, maka akibatnya apa? Ya, Utangnya naik, ekspornya berarti menurun, maka utangnya lebih besar, gitu loh logikanya, angka-angka teorinya, gitu loh melihatnya. Nah, di situ saya menyebut, mari kita bandingkan berdasarkan angka-angka yang dimunculkan dalam dua kementerian, karena angkanya angka mutakhir, angka bulan Desember. Jadi angka-angka kuat ini saya datanya data bulan Desember, jadi cukup kuat gitu. Misalnya begini, kita banding-bandinginnya nomor 2 Yusnul ya. Iya. Jangan ambil ke situ dulu. Sekarang kita ambil angka yang dimunculkan oleh BI dan Kementerian Keuangan, utang terhadap PDB itu adalah 29%. Saya boleh tidak deh. Mestinya dia 28,92. Saya boleh 29%. Dari kerangka itu memang Joko Widodo punya prestasi karena berhasil menurunkan dari angka 36% menjadi 29%. Joko Widodo berhasil menurunkan debt to GDP, utang terhadap PDB. Persoalan pokoknya adalah satu, PDB-nya angkanya akurat apa enggak? PDB-nya punya siapa? Wah, berantakan sudah, nggak menjawab. Secara langsung, ya, GDP itu terdiri atas komponen C plus I plus X minus N. Jadi pada G. Jadi C plus I plus Y plus X minus N. Jadi ada yang namanya pendapatan, ada namanya konsumsi, ada yang namanya investasi, ada yang namanya belanja pemerintah, government spending, G, ada yang namanya ekspor dikurang N. Itu PDB rumusnya. Nah sekarang karena rumusnya konsumsi dan konsumsinya impor, berarti dia punya relasi dengan ekspor minus impor. Apa poinnya? Poinnya adalah belanja-belanja kita yang ketergantung kepada luar pasti membuahkan ketidakstabilan harga. Itu dampak lebih lanjut tuh. Ini pada sini baru sekedar pada consumption. Sementara di era yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan dari Mega hingga hari ini, pertumbuhan Indonesia disandarkan pada konsumsi swasta, konsumsi rumah tangga. Komponen kontribusinya pada pertumbuhan besar sekali. Jadi C-nya itu besar sekali. Jadi Y sama dengan C, konsumsi, consumption, plus I, investment, plus D, government spending, plus X minus M. Kalau kita unsur satu persatu, consumption-nya tergantung import, maka price stability kenanya. Kita butuh banyak dolar untuk keluar. Investasinya dari luar. Pinjam utang luar negerinya dari luar. Nanti akhirnya PDB-nya bukan punya kita, gitu rumusnya. G-nya, government spending-nya juga dari luar, dari swasta. X minus N-nya barang mentah. Sementara impornya barang jadi. Berapa coba kerugian dari PDB kita? Di situ kegagalan mendasar luar biasa. Jadi sebetulnya data GDP-nya bukan angka real, walaupun disebut sebagai, bisa saja mereka menggunakan Gross National Product (GNP), bukan PDB, tapi pendapatan nasional bruto (PNB) namanya. Bisa saja, tetapi tetap saja komponen I-nya mereka harus menghitung komponen I luar dong. Tidak bisa Anda menghitung komponen I-nya domestik. Contohnya itu semuanya adalah milik kita. Jadi kan memang ada dua usul. Ketika usul masuk di situ, secara ekonomi itu ada dua.
teori PDB dengan basis tadi. Yang kedua kemudian teori tentang GNP, Gross National Product. Tapi saya memasalahkan komponen I. Komponen I-nya dari mana? Siapa? Begitu juga komponen D-nya tentang spending-nya, baru consumption-nya dengan struktur domestik dan luar kayak apa. Sehingga X minus M-nya bisa kita ambil. Apakah dia termasuk ekstraktif? Kalau pakai istilah itu, ya. Atau kemudian sumber daya alam yang cuma dikeruk doang, ya, nggak pakai mikir. Enggak, mereka bangga dengan hilirisasi sekarang. Jangan begitu, Nah, itu lagi ada rame-rame yang dibakar itu di mana? Di Morowali. Mereka bangga dengan hilirisasi. Padahal hilirisasi itu tetap kepentingan asing. Kenapa? Karena pemiliknya tadinya PMDN, lalu kemudian menjualnya kepada Singapura di PMA, dan kemudian statusnya badan asing. Coba kayak apa? Dari sekian smelter nikel itu semuanya milik asing, mayoritas itu milik asing, milik Cina, gitu loh ceritanya. Nah, artinya sesungguhnya X minus M-nya juga palsu, gitu loh. Semua dia angka Jadi selama ini yang selalu dikatakan oleh negara, gitu ya, oleh rezim yang berkuasa, oh kita aman-aman saja. Nah, tapi kalau palsu seperti itu akhirnya kan, akibatnya apa? We talking about the beyond the numbers. Oke. We're talking about beyond the numbers. Jadi apakah consumption-nya yang ekspor impor tadi atau investment-nya termasuk yang namanya utang luar negeri itu beyond the numbers ya. Apakah government spending yang belanja negara dengan utangnya atau kemudian X minus M-nya ekspor minus importnya beyond the numbers ya. Itu satu persatu harus kita bongkar di situ. Nah, saya mengatakan sejak awal ketika tahun 71 di Nixon Shock dikritik tentang PDB yang kemudian di era Orde Baru diakui trickle down efeknya gagal. Orde Barunya ngakuin tuh trickle down efek gagal. Ingat gak? Iya. Kalau dulu zamannya Orde Baru kan lebih gila. Iya, udah diakui. Tapi sekarang tidak pernah dikutak-atik lagi. Kenapa? Karena IMF, Bank Dunia, WTO mempertahankan kepalsuan hitung-hitungan itu dalam rangka mengukur tentang keamanan, gitu loh. Persoalannya ya, kita sebagai negara yang katanya merdeka, berdaulat, adil makmur, tapi kita dipaksa hutang, tapi kita mengikuti cara WTO, World Bank. Indoktrinasi namanya. Itu indoktrinasi keilmuan semu. Itu yang saya sebut sebagai investasi asing dan utang luar negeri adalah 7I plus 1I. Jadi yang khusus kita barusan itu bukti indoktrinasi, dipaksa dan diintimidasi. Karena ukuran-ukuran begitu. Nah, itu kita baru bicara tentang PDB-nya atau PNB-nya. Oke, baru kita bahas tentang angkanya palsu atau angkanya real, ataukah mereka menggunakan diksi-diksi yang kita tidak mengerti. Itu simbolik torture. Simbolik torture gitu ya. Kalau ngomong kayak gitu dengan Bang Nursi, ya sudahlah. Kalau saya tanya apa itu, jadi gimana gitu. Orang miskin bisa terangkat apa enggak, atau gali lubang tutup lubang gitu kan, pakai menggunakan bahasa awam. Nah, lebih lanjut sekarang itu baru pada PDB-nya atau PNB-nya. Baru kita masuk debt-nya. Nah, struktur debt sekarang. Debt-nya untuk apa? Apakah debt program atau debt project? Kalau program, Anda sedang membiayai orang asing di tempat Anda dengan utang. Yang Anda bayar mahal-mahal berkali-kali lipat dari orang domestik yang punya skill, yang punya expert di atas orang asing. Orang asing yang datang atas biaya utang kita dibayar 10.000 US dollar, Husnul Maria dibayar hanya 1.500 US dollar. 1.000 kalau saya dulu. Itu World Bank itu. Padahal yang datang itu bukan level khusus, di bawah saya. Itu loh contohnya. Contoh sederhana. Tapi itu kita biayai dengan hutang, itulah program. Kita semua yang membiayai, makanya siapa teknonya, siapa keratnya. Kayak gitu kan. Dan itu berapa persen biasanya? Besar utang-utang program, walaupun sekarang sudah berkurang. Di era Joko Widodo pertama kali mau masuk ke era pertama, saya mempersoalkan pinjaman pintar namanya. Program tax reform. Program dengan basis itu. Saya sampai waktu itu saya ingat betul saya berdebat sama Fuad Rahmani di Dirjen Pajak di kampus kita fisik. Karena kan ada jurusan perpajakan. Ada jurusan perpajakan. Salah satu kajian saya, kenapa Anda hanya bicara tentang peningkatan tax ratio, harus menggunakan utang, saya bilang. Sama seperti satu provinsi APBD-nya surplus masih menggunakan hutang.
Dan nggak bisa jawab si gubernurnya. PDB, APBD-nya gede, 70 triliun sekian, tapi masih tetap pada Bank Dunia. Dan saya tanya sama si gubernur, kenapa Anda masih PDB-nya APBD-nya demikian besar masih tetap ngutang gitu. Ceritanya waktu itu cerita tentang Giant Seawall. Oh, sehingga harus ngutang. Giant Seawall itu bangun tanggul. Iya. Yang itu ceritanya. Saya mau membahas tentang itu juga pada video ini. Kalau gitu gimana? Oke, kemarin kita bahas itu. Dan itu karena kajian kita ditakut-takuti Indonesia, Jakarta dalam waktu sekian akan tenggelam gitu. Padahal urusan tenggelam itu lah kalau tingkatkan takwa dijaga. Nah, di situ sekali lagi itu bagian dari indoktrinasi dan intimidasi yang melahirkan hutang gitu loh. Sepertinya saintifik. Itu yang saya bilang. Nih ketika Husna bilang sepertinya saintifik, that is symbolic torture. It's symbolic torture. Itu dilakukan dulu ketika negara kreditor dikenal sebagai negara donor. Itu symbolic torture. Itu dulu ketika pinjaman disebut sebagai aid. Iya. Aid yang tadi donasi. Padahal utang dengan bunga. Coba bayangin. Dulu ada ICGG. IGGI. Ada juga yang kemudian Intergovernment Government of Indonesia, dan satu lagi apa lupa saya. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih lanjut, symbolic torture itu tetap berjalan dengan istilah globalisasi. Padahal globalisasi adalah kelanjutan sustainability of hegemony. Jadi harus dipahami, the globalization is sustainability for hegemony. Gitu dong pahamannya. Kalau saya lebih radikal lagi dalam konteks ilmu politik ya, demokrasi itu instrumen dari itu tadi. Iya, langsung instrumennya. Instrumen dari itu tadi, nggak akan bilang bang sebelum jauh supaya pemirsa juga paham seperti saya juga selalu bertanya-tanya. Ini kalau kita ngomongin hutang luar negeri, itu khusus hutang negara atau termasuk hutang swasta? Hutang negara dan hutang swasta. Kedua-duanya kan. Sekarang ini komposisinya hutang swasta 196 miliar 939 juta. Hutang pemerintahnya 195 miliar 230 juta. Ya. Nah, dari sini angkanya menurun sudah gitu. Makanya tadi Joko Widodo berhasil menurunkan utang, tetapi dilihat dari keseluruhan dibandingkan dengan PDB tadi. Iya. Kondisi begitu. Nah, sekarang mari mari kita buktikan sampai seberapa jauh Indonesia sesungguhnya dalam perspektif aman atau tidak aman. Kan ada yang bilang 40% masih aman gitu. Apa indikator amannya? Saya buktikan bahwa tidak aman. Saya buktikan? Oke. Yang pertama, dalam mata uang apa utang itu terjadi? Tunggu dulu, kita strukturin baik-baik. Ini pemirsa ICD Ratio, sahabat semua, saya ingin membacakan 5 besar. Yang pertama dalam bentuk US dollar. Angka relatifnya 60 itu bisa dilihat begini, persentasenya 68,2%. Kalau jumlahnya 267 miliar 548 juta. Itu dalam bentuk US dollar. Dalam bentuk IDR, dalam bentuk rupiah sendiri, jumlahnya 15,81%. Angkanya 61 miliar 295 juta. 895 juta. Kalau Euro money persentasenya 6,14, jumlahnya 24 miliar US dollar, 70 juta dolar. Kalau bentuk yen, jumlahnya 4,92%. Dalam bentuk US-nya 19,280 juta US dollar. Dalam bentuk, nah ini menarik nih. Ternyata kita masih pegang special drawing right, artinya dari IMF. Masih ada dari IMF. Dari IMF 2,38% atau sebesar 8 miliar 928 juta US dollar dari keseluruhan jumlah utang tadi. Oke, kalau kita melihatnya begini, artinya apa? Artinya sesungguhnya Indonesia sangat empuk dimainkan oleh
US dollar. Nah, itulah argumentasinya ingin bergabung ke OECD. Tapi gabung ke OECD makin sekaligus makin merapukan rupiah. Logikanya gimana coba? Ini sebetulnya konsultannya siapa? Konsultannya yang mereka juga, soalnya Iya. syaratnya itu Di situ nanti ini saya bilang nih yang belum disampaikan oleh banyak orang nih. Ini nanti relasinya dengan redenominasi. Yang ujungnya berikutnya apa? Digital currency bersamaan dengan kebijakan One Health. Ketemu dia. Jadi redenominasi bukan soal penyederhanaan nilai tukar, tapi pengecilan nilai tukar ketika menggunakan teori relatif. Teori harga relatif gitu ceritanya. Jangan dulu teori harga relatifnya dilihat pada posisi harga itu sendiri. Nah, itu dari persentase terhadap mata uang. Lalu berikutnya sekarang kita lihat kreditornya. Kreditornya semua ya. Ini jumlah hutang kita memang sekarang mencapai 392. Ini saya berbeda dengan angka-angka yang dimunculkan oleh media arus utama sekalian khususnya. Mereka hanya menggunakan angka Agustus 2023, saya menggunakan angka Desember 2023 ya. Utang luar negeri secara menyeluruh mencapai 392 miliar 169 juta pada 2023 Desember. Pada 2020 ketika Jokowi baru terpilih di era kedua, jumlahnya 416 miliar 935 juta. Oke. Sudah? Nah, dari situ tadi struktur utang pemerintah 195 miliar 230 juta. Struktur utang swasta, jumlah utang swasta 196 miliar 939 juta. Nah, baru kemudian kita lihat mata uangnya. Mata uangnya tadi dalam bentuk US dollar 68,2%, bentuk IDR 15,81, bentuk euro money 6,14, bentuk yen 4,92, bentuk spesial dragongrad 2,38. Nah, sekarang kreditornya. Tadi kita sudah buktikan dengan adanya denominasi US dollar, maka mata uang Indonesia sangat rapuh. That's it, yang disebut dengan the weakest currency. Itu kalimatnya gitu. The weakest currency is rupiah. Yes, the weakest currency. Oke, Indonesian rupiah. Indonesian rupiah. Sudah sampai di situ. Maka apapun argumen redenominasi sebagai bentuk penyederhanaan, dia gagal dengan kategorisasi rupiah is the weakest currency. Gagal itu sudah cerita kayak gitu ya. Ini sebenarnya saya pengen ngajak kamu seluruh soal redenominasi lama nih, tapi kali ini sepertinya sudah cukup sedikit. Kalimat itu saja sudah cukup sekarang. Mari sekarang kita lihat kreditornya. Siapa kreditor terbesarnya? Nah, di sini menarik semua. Kreditor terbesarnya Singapura, Amerika, Jepang, Cina, itu dari negara. Sementara dari lembaga multilateral, Bank Dunia, EDB dan IMF. Nah, mari sekarang kita lihat. Ini menarik semua nih. Saya mau bikin angka-angka dengan konkret dari segi kreditor berdasarkan presentasi dan persentase. Oke. Kalau kita lihat Singapura itu jika dibandingkan dengan yang namanya angka pemerintah saja, dia sudah menguasai 29% Singapura. Jadi dari total utang pemerintah saja dia sudah menguasai 14%. Tetap utang pemerintah government loan ya. Tapi ketika dianggap sebagai utang Indonesia, jadi ada bedanya utang pemerintah Indonesia sama utang Indonesia. Iya itu tadi. Ada bedanya ya. Makanya pertanyaan saya yang tadi, apakah ini termasuk swasta? Nah, ketika kita sebut swasta, maka dia maksudnya utang Indonesia. Iya. Tapi ketika dibilang utang pemerintah Indonesia, that is government loan, gitu ya. Government debt. Iya. Istana. Jadi terhadap Singapura, ketika kita masuk hanya hutang pemerintah Indonesia, jumlahnya Singapura menguasai 29%. Tapi terhadap Indonesia, Singapura menguasai 14%. Dan jangan salah, Singapura memegang dalam bentuk US dollar. Apa poinnya? Singapura paling enak mendikte Indonesia. Nah, dia pakai US dollar. Dia pakai US dollar dan dia memberikan pinjaman paling besar. Oke. Nggak pakai Singapura dollar aja ya. Enggak. Dan dia tidak masuk dalam currency yang cukup besar. Dia tetap pegang dalam bentuknya namanya US dollar gitu. Itu nanti terpengaruh pada kebijakan Soviet, Rusia, Cina dan beberapa negara yang tidak lagi mau menggunakan US dollar.
yang BI sendiri sebutnya sebagai local currency transaction, yang nanti akan berhubungan dengan yang namanya interconnectivity payment regional. Nanti ujungnya di situ lama nih Husnul kalau ngomong kayak gitu. Seru. Nih, Husnul tahu tentang bagaimana di situ ya. Oke, kita lanjut sekarang. Amerika terhadap hutang Indonesia menguasai 7%. Lalu berikutnya dengan jumlah utang 29 miliar 347. Jepang menguasai 22 miliar 658 juta dengan jumlah 6%. Lalu Cina, pengertian Cina cuma Cina sendiri. Tapi nanti begitu digabung dengan Tiongkok jumlahnya menjadi 9%. Kalau Cina sendiri RRC cuma 5%. 21 miliar 93 juta. Hong Kong 17 miliar 435. Hong Kong bagian dari Cina bukan? Ya sekarang ketika dia masuk bagian dari Cina komplit, maka keseluruhannya menjadi hutangnya yang dipegang oleh Cina terhadap Indonesia 38 miliar 528 juta US dollar. Gede kan? Gede banget. Artinya berapa persen? 9%. 9%. Nah, bayangkan lebih tinggi ya dibandingkan US ya. Oh iya dong, jauh. Artinya Cina menguasai Indonesia sudah jatuh di atas Amerika. Ini pertanyaan yang menarik nih. Lebih tinggi di Amerika? Ya iyalah lebih tinggi. Bahkan terhadap hutang pemerintah saja, bukan terhadap hutang swasta ya, terhadap hutang pemerintah saja, ya itu kelihatan yang namanya Tiongkok menguasainya luar biasa, gede sekali. udah cukup besar. Artinya kelihatan bahwa Cina punya posisi tawar terhadap Indonesia. Ya. Nah, jadi bener dong tesis dari awal kita kena debt trap. Udah, langsung di situ kelihatan. Saya menggabungkan nih, kalau gabungan Jepang dulu. Jepang tadi sudah 6%, 6%. Jepang 6%. Nah, sekarang kita pindah siapa kreditur lembaga. Bank Dunia memberikan pinjaman kepada kita terhadap pemerintah saja, hanya dari pemerintah ya. Iya. Itu jumlahnya 9,9%. 9,9%. Lebih gede dibandingkan Amerika. Iya. Berikutnya, ADB terhadap pemerintah Indonesia memberikan pinjaman 5,33%. IMF memberikan pinjaman pada pemerintah Indonesia sebesar 4,32%. Ini angka dari dua instansi bergengsi, BI dan Kementerian Keuangan, bukan angka ex ante. Apa poinnya? Poinnya adalah membaca ini. Poinnya adalah negara-negara ini, gitu ya, itu demikian enak mendikte Indonesia atas kemauannya. Disinilah yang disebut dengan hutang adalah invasi. Bang, sebelum ke sana ini karena masih ngomong hutang. Swasta itu siapa aja mereka? Dia bisa BUMN, dia juga bisa Jadi BUMN nggak dimasukkan? Tidak, di luar. Karena BUMN nanti masuk dalam klasifikasi mana BUMN keuangan, mana BUMN non keuangan. Lalu kemudian juga masuk yang namanya swasta, mana swasta keuangan, bahkan mana swasta bukan keuangan. Itu dipisahkan lagi. Beda lagi tuh angkanya yang perdebatan di situ. Nah, di situ menarik tuh sebenarnya kamu diambil grafik-grafiknya situasi kayak gitu ya. Poinnya adalah seperti saya bilang berkali-kali, utang itu menggadaikan masa depan. Utang itu siang terhina, malam menderita. Hutang itu perampokan pendapatan masa depan. Hutang itu adalah ketidakadilan terhadap generasi mendatang. Iya, gitu. Kekayaan diambil sudah kan? Diambil lebih sekarang. Jadi mewariskan kesulitan kepada anak-anak cucu kita. Iya, jadi net present value, net present value itu karena mengambil future value. Itu teori akuntansi tuh, Husnul. Padahal future value siapa tahu? Ini pada saat yang sama gimana ini kalau vicious circle? Kita kan selalu ngomongnya ini bahasa Inggrisnya vicious circle. Iya. Tapi bahasa Indonesianya lingkaran setan gitu kan. Tapi yang saya heran nih karena berkaitan dengan vicious circle, Anies nggak berani mengungkapkan tentang keberaniannya menyelesaikan ulang dalam satu periode. Padahal dalam banyak hal Anies berkali-kali bilang bisa selesai utang dalam satu periode. Dia mungkin akhirnya baca. Dia kan ekonomi juga kayak Bang Nursi, iya kan? Jadi paling tidak kalau Bang Nursi ngomong dia nyambung gitu, sehingga dia
agak sedikit wah gimana ini, kecuali dia punya decisive action, nasionalisasi, dana-dana itu dipakai untuk nasionalisasi berdasarkan dengan Undang-Undang 2507. ya kan undang-undang Jadi diubah dulu. Nah, oke, sampai di situ kelihatan pembuktian bahwa utang luar negeri dan investasi asing adalah 7I plus 1I. Sudah terbukti tuh, kelihatan semuanya. Bagaimana mereka invasi, bagaimana mereka campur tangan, bagaimana mereka menyusup, bagaimana mereka mengganggu, bagaimana mereka mengintimidasi, mengindoktrinasi, bagaimana mereka mengganggu inflasi, dan ujungnya adalah instability. Yang instability tadi adalah soal distrust, disorder, disobedience. Dan itu juga mereka sustainable kan? Ya, maksudnya dilanjutkan supaya tetap bisa invasi, tetap bisa intimidasi. Jadi yang vicious circle-nya akan terus. Tapi Bang, sebelum kita ini kita belum banding-bandingkan maksudnya. belum ke sana. Saya cuma mau nanya. Itu tadi utang itu. Itu ya tadi kan Bang Nursi bicara tentang government apa? Spending kayak gitu ya. Nah, mostly sebetulnya utang ini kemana? Nah, saya bilang karena bayarnya itu sudah tidak lagi bisa dicukupi dari keseimbangan. Jadi gini, teori APBN menyatakan jika keseimbangan primer negatif, maka pendapatan negara sudah tidak mencukupi untuk membayar bunga dan cicilan. Ulang. Keseimbangan primer negatif artinya adalah kemampuan pendapatan negara tidak lagi mencukupi untuk membayar bunga dan cicilan, principal and interest, tidak cukup. Dan bunganya itu seberapa sih? Ini problem riba ini. Nah iya, makanya kadang-kadang kalau ada orang bilang bunganya saja sudah sampai 1.000 triliun segala macam, itu udahlah luar biasa itu konsumsi gitu ya. Saya pakai angka yang 400 triliun karena itu juga ada data yang makanya ada yang bilang sampai ini paling besar soal 1.000 triliun. Saya lupakan itu. Saya ambil saja data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan BI. Angka itu menyatakan bahwa pemerintah cukup mampu membayar hutang jangka pendeknya, sehingga cadangan devisa itu menunjukkan kita punya kemampuan untuk tetap impor dan bayar utang dalam hitungan 5 bulanan gitu. Jadi nggak sampai 1 semester. Nggak sampai 1 semester. Karena kan menurun cadangan devisanya disebabkan dan jatuhnya nilai tukar. Nah, nanti ketemu nih teori saya ketiga, nilai tukar, bunga dan inflasi. Kalau tadi apa hubungan dengan denominasi hutang dalam US dollar? Karena nilai tukar, dia berpengaruh dengan bunga, dia berpengaruh dengan inflasi segitiga tadi itu. Nanti berhubungan dengan harga-harga. Jadi nilai tukar, harga komoditas strategis, harga energi, apa poinnya? Begitu denominasi nilai tukarnya dikuasai oleh asing, maka sebuah negara enak sekali didikte. Ini karena usulannya khusus, saya ke situ dulu deh. Ya harus ke situ karena itulah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, jadi teorinya pertama, segitiga pertama adalah nilai tukar, bunga, inflasi. Kalau nilai tukarnya basisnya adalah hutang, denominasinya adalah US dollar, maka paling tidak setiap perubahan nilai tukar US dollar, baik nilai tukarnya, penguatan nilai dolarnya, atau bunga yang berlaku atas dolarnya, dalam hal ini treasury yield, bond yang terjadi di Amerika, atau inflasi yang terjadi di Amerika, pasti mempengaruhi kita. Karena segitiganya nilai tukar bersaudara kembar, bersaudara kandung dengan yang namanya suku bunga dan inflasi. Padahal nilai tukar ini berhubungan dengan yang namanya komoditas strategis. Dalam hal ini kebutuhan hajat hidup orang banyak. Berhubungan juga dengan harga energi. Kenapa? Karena harga energi mempengaruhi bunga internasional dan inflasi sekaligus nilai tukar. Kenapa? Karena energi ditransaksikan dalam US dollar. Ketemu dia nilai tukar US dollar, energinya US dollar, komoditas US dollar, terbitkan kayak di sini. Jadi kaum mafia Berkeley yang tidak berpikir seperti ini, buat saya aneh bin ajaib. Ya memang dia didoktrin untuk nelen aja kalian utang, kalian ini.
kan dia khutbahkan itu kan. Oh iya, dia khutbahkan. Dia khutbahkan itu di dalam konteks itu. Sementara kalau tadi ngomongin Gilpin sendiri kan, Gilpin melihat satu yang liberal itu tadi. Iya. Yang kedua Marxis, komunis. Iya, yang ketiga kan nasionalis. Iya. Walaupun dalam HI-nya begitu dia. di dalam konteks ya. Ini kan tadi dalam rangka hubungan. Itu karena Gilpin strukturalis. Ini bukan cuma sekedar diplomasi. Iya. Iya. Dalam konteks itu. Iya. Balik lagi di mana tempat yang tadi kan government spending. Iya. Nah, government spending itu yang paling banyak dipakai untuk apa? Tadi. Apakah dipakai untuk public good? Oh enggak, mayoritas tetap bayar gaji. Karena terkena disiplin fiskal. Disiplin fiskal adalah APBN dilarang belanja sosial. Apa artinya? APBN dilarang melakukan investasi sosial. Maka bayarlah untuk gaji. Apa dampaknya? APBN makin rapuh untuk membelanjakan hajat hidup orang banyak. Karena menerapkan prinsip neoliberal. Dengan bahasa keren disiplin fiskal. Pasar yang iya. Aja pasar yang di ini. Nah, kebayangkan kepukulannya, di satu sisi dipukul dalam perspektif moneter, di sisi lain dipukul dalam perspektif fiskal. Ya. Apa dampaknya? Nah, ini yang tidak dibahas. Jadi secara ekonomi, ketika kita melihat utang luar negeri, dia tidak melulu pada yang baru kita bahas tadi, baru sektor moneter. Baru kemudian kita pindah ke sektor real atau ke fiskal, akan kelihatan betapa yang namanya Indonesia itu terdikte. Itu yang saya bilang tadi, 7I-nya melahirkan instability. Jadi sebetulnya kita cuma dijadikan apa ya? Sapi perah. Aku ngomongnya ATM, udah sapi perah kayak gitu ya. Jadi kayak ATM, diperah, sumber daya alamnya kita dihisap, habis kan, resources, tanah-tanah kita ada land grabbing, land apa yang kayak gitu. Terus kekayaan alam laut, udara dan sebagainya diambil. Khususnya perlu tahu juga ketika yang namanya utang luar negeri dalam bentuk proyek. Dalam bentuk proyek itu sebenarnya studi Bappenas atau studi beberapa teman-teman yang menulis utang luar negeri. Sesungguhnya setiap utang luar negeri dalam bentuk proyek pada hakikatnya adalah belanja barang dari negara pemberi hutang dengan cara berhutang. Dengan berhutang, dan nanti kita harus bayar dengan bunganya. Mereka iya. Terus kemudian kita juga belanja tidak cuma barang, belanja jasa juga kan. Konsultannya harus mereka. Kalau konsultan segala macam itu bagian dari program. Tapi kalau memang pinjaman proyek langsung barang dengan kan perencanaan sudah siap. Biasanya kereta kayak gitu kan. Nah, berarti kan kita beli ininya dari studi pemikiran. Kalau kereta langsung jelas. Teknologinya, barangnya, itu dari mereka semua. Sekarang maka operatornya 98 orang. Sampai yang bikin teknya, iya, hobinya. Jadi ditambah lagi juga Bang, yang saya dulu pernah yang ngitung-ngitung kayak gitu dulu kan ada sih. Saya sempat sih zamannya masih. Setelah selesai mahasiswa kayak gitu adalah sedikit penelitian dengan Bappenas. Kita dulu kan ngatain Bappenas sebagai teknokratnya dari asing kan. Nah, waktu itu ada kebijakan untuk memberikan, ya ngomongnya sih bantuan tapi sebenarnya utang. Itu sampai semua, makanya saya tahu ada konsultannya dari mereka, kita harus bayarin mereka, karena padahal sih konsultannya bagi kita di Indonesia lebih banyak orang pintar dibandingkan yang cuma cara pikirnya kayak gitu saja. Tapi itu kan paket. Kalau Anda mau diutangin berarti paketnya ya semuanya itu, belanja teknologinya, belanja barangnya, belanja sampai belanja otaknya mereka. Saya pernah didesak kayak gini, Husnul. Menurut Anda utang itu halal atau haram? Saya sampai pernah didesak kayak gitu. Menurut Anda didesak karena saya menggunakan argumen akademik yang mereka bangun terus saya pakai untuk menyerang mereka gitu ya. Lalu mereka nyerang saya balik ke satu prinsip. Menurut Anda hutang itu halal atau haram? Saya jawab, dalam konstruksi darurat hutang itu halal. Konstruksi darurat. Tetapi hutang itu tidak boleh sampai menggadaikan harga diri. Dilarang menerima. Makanya ada kalimat begini, orang yang terhormat adalah orang miskin yang tidak menjual kemiskinan. Apa poinnya? Tangannya tidak di bawah. Apa poinnya? Dia tidak mau berhutang hanya untuk urusan kayak gitu. Nggak bisa. Lebih baik
kita lapar. Menjaga kelaparan itu daripada menjaga puasa akhirnya. Itu tesisnya begitu Ya. kan. Apa yang disebut dengan orang yang baik atau orang yang mulia? Kalau dulu kan ada Ya. mengikatkan apa? Ikat pinggang. Ikat pinggang. Kencang Ikat pinggang. Iya. Itu konsepnya Pak Harto waktu itu. Artinya sebenarnya bahasa lain adalah kita beranilah mengurangi konsumsi gitu palingnya. Tapi dalam konteks Islam tadi orang yang baik, orang yang mulia, orang yang pandai menjaga harga dirinya adalah orang miskin salah satunya yang tidak menunjukkan kemiskinannya, itu salah satunya. Salah satunya juga orang yang mau berderma tapi tangan kirinya tidak tahu, itu salah satu orang mulia kayak gitu, orang baik lah ceritanya. Nah, ketika saya jawab kayak gitu, waduh, kalau gitu bagaimana mungkin kebutuhan untuk infrastruktur kata mereka. Nah, kita nggak bisa bangun, no, itu di situ salah. Salahnya bukan soal bagaimana kemampuan membelanjakan, ketepatan membelanjakan barang. Nanti hubungannya itu kan teknologi tepat guna kayak gitu kan. Itu ingat nggak Schumacher tulisannya? Teknologi tepat guna. Tepat guna. Itu sesungguhnya sudah terjadi kritik terhadap model-model utang luar negeri, sistem pembangunan digagas oleh Barat, dipropagandakan oleh Barat terhadap negara-negara yang menjadi sasaran negara Barat. Dijual atau disuruh beli, gitu kan. Tapi utang. Bahasanya, oh nggak apa-apa kok itu dibangun oleh mereka, tapi Anda nggak tahu bahwa 190 tahun. Tahun 80 itu saya sampai membanding-bandingkan dua istilah antara appropriate technology dengan approximate technology. Sampai kayak gitu kebanding-bandingannya. Mana yang istilah tepat guna ini? Pada akhirnya ujungnya adalah sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan keinginan. Jadi teknologi itu harus bicara tentang kebutuhan, bukan keinginan. Bisa jadi teknologi itu tidak Anda butuhkan karena memang negara Anda belum membutuhkan. Contoh sederhananya begitu gitu loh. Contoh sederhananya misalnya, apakah memang kereta api cepat itu satu kebutuhan? Belum, karena pada akhirnya mari kita improve kereta api yang sudah ada dengan membangun, bahkan kebutuhannya menjadi menjahit Selat Jawa Selatan, menjahit Banda Aceh Lampung, atau menjahit Bitung sampai dengan ujung Pandang. Nah, itu contoh kebutuhan. Menurut saya, bukan menurut saya, informasi yang saya dapatkan itu benar apa enggak? Laut Jawa yang bagian selatan itu kecuali DIY. Itu udah nggak berdaulat. Sudah milik asing. Itu makanya Husnul. Saya bilang itu yang kemudian kita tidak mampu. Saya bilang bukan kita tidak mampu. Saya kebetulan ada leadershipnya janitor. Loh, ketika kita menyebut social distrust, social disorder, social disobedience, pada hakikatnya kita sudah menyatakan krisis kepemimpinan. Baliknya ke situ. Krisis kepemimpinan. Makanya ini sangat penting di 2024 14 Februari gunakan hak Anda secara cerdas. Dan gitu. Sebetulnya apa yang kita bahas ya dalam video-video kita, Anda boleh itu jadikan poin-poin pendek, sampaikan kepada paslon-paslon Anda. Kayak gini loh sebetulnya kondisinya. Jadi jangan yang sumum fahum. Jadi udah nggak mau dengar gitu, merasa sudah karena menikmati kan posisi pejabat kan dia menikmati, nggak peduli utang nanti anak cucu dan sebagainya itu seperti apa. Nah sekarang kita balik lagi ke soal angka-angka Husnul, karena usul istilah saya begitu concern, begitu peduli dengan yang namanya perbandingan angka-angka dengan GDP yang dibikin oleh mereka gitu ya. Saya ikutin deh gitu ya, saya ikutin. Hutang kita mencapai 392 miliar 169 yang komposisinya tadi saya bilang hutang pemerintahnya mencapai 195 miliar 230 juta, hutang swastanya 196 miliar 939 juta. PDB-nya, debt to PDB-nya gitu ya, debt to PDB-nya di Desember, hitungan Desember 2023 29%. Terhadap hitungan ini Joko Widodo kelihatannya berprestasi, tapi ketika hutang dibandingkan dalam posisi terhadap ekspor, maka Joko Widodo sama sekali tidak berprestasi. Kenapa? Karena angkanya tidak bergeser di sekitaran 123-124%. Tidak ada prestasi. Dia bergerak cuma 123 sampai dengan 124%. Lebih lanjut, nah di sini mari kita masuk ke dalam hutang terhadap PDB, debt to GDP, dengan beberapa negara.
Kita bandingkan dengan negara-negara karena yang diacap kali disebut oleh para pejabat itu adalah negara-negara maju yang sebenarnya tidak kompatibel, maka kita ikut persepsi mereka. Tapi untuk kita bongkar, untuk kita dekon dan rekon. Ya. Seperti biasa kita dekon dan kita rekon. Jepang, Ya, selalu kan Jepang. Iya. Enggak. Jepang pada kuartal ketiga 2023 debt to GDP-nya 214,27%. Itali, ini saya strukturin dari paling besar sampai yang paling kecil. Itali 140,57%. Amerika 126,9%. Great Britain disebutnya bukan United Kingdom ya. GB namanya. Nah, disebutnya Great Britain atau Britania Raya. Iya. Nah, disebutnya Jadi itu GB. semuanya termasuk Skotlandia. Iya. Itu jumlahnya 100,75%. Prancis 72,15%. Jerman 45,95%. That's why dengan alasan inilah kemudian mereka menyebut utang Indonesia aman. Karena di bawah Jauh negara ini. Mereka tidak tahu misalnya Jepang. Jepang itu punya tagihan ke Amerika atas treasury bondnya, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan itu 1,1 triliun lebih. Jadi ketika Jepang demikian hebat ekspornya sekaligus punya tagihan ya, artinya punya aset, tidak punya liabilities, punya tagihan itu dan itu dalam. Ya Jepang aman. Jadi kalau dia 1,1 sehingga dia kalau utang 200 berapa utangnya? 214,27%. Enggak, bukan yang persennya, ininya berapa kira-kira? Ya kalian aja sekarang berapa GDP-nya? Saya ngambil ini angka-angka saya IMF nih. Ini angka-angka ini IMF nih. Angka-angka IMF saya ambil. Contoh misalnya kita pakai aja kalau 214 dan sebagainya. Nah dia utangnya apa? Tagihannya bisa bayar. Bisa, pada masalah. Begitu juga Itali. Itali punya ekspor bagus. Apalagi Amerika bisa mencetak sendiri uangnya dan nggak ada yang bisa satu pun negara yang mengontrol. Nah, kalau Amerika ini kan urusan gitulah, suka-suka dia kan. Suka-suka. Nah, begitu juga Great Britain yang 100,75 dan Perancis. Apa pokoknya saya selalu menyebut, mungkin usul pernah ingat ada 5 catatan saya tentang tidak kompatibelnya perbandingan debt to GDP Indonesia dengan negara-negara itu. Pertama, untuk mendapatkan dolar kita harus mengekspor. Ulang. Untuk mendapatkan dolar dalam rangka membayar utang, kita harus mengekspor. Untuk mengekspor, kita tidak punya nilai tambah. Kita hanya mengekspor barang mentah. Apa poinnya? Kita tereksploitasi habis-habisan. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua. Jadi growth-nya bukan growth yang pada level yang produktif, tapi growth yang dia cuma ngambil. Ini pernah saya sampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan doktrin adalah ekonomi zaman penjajahan. Diam dia saya itu. Karena dia sendiri menyebut ekspor kita masih ekspor barang mentah. Itu Gubernur Bank Indonesia. Oke, yang pertama. Yang kedua sekarang, sejak Orde Baru hingga hari ini neraca jasa kita selalu negatif. Yang kedua, neraca jasa itu ya Jepang ada produk jasanya keluar. Begitu juga Amerika, ada filmnya, ada musiknya, ada macam-macam di situ dalamnya. Italia juga sama. Great Britain, coba bagaimana industri militernya. Prancis juga begitu, Jerman juga begitu. Jadi jasa kita negatif. Yang ketiga, yang menarik, gitu ya. Kalau kita melihat situasi struktur PDB, gitu ya, situasi istilah saya struktur kepemilikan PDB istilah saya, maka kelihatan struktur kepemilikan PDB kita itu sesungguhnya tidak didominasi oleh kekuatan domestik, sementara mereka struktur PDB mereka dikuasai oleh domestik. Dan korporasinya mereka kemana-mana. Mana-mana gitu, oke. Itu tadi yang disebut dengan barang. Korporasi mana-mana barang pasti jasa. Kayak Jepang kayak gitu kan. Kita bisa tahu kan kekuatan industri Jepangnya di luar negeri seperti apa. Yang ketiga, mata uang kita itu terdikte oleh pinjaman luar negeri sebesar tadi oleh mata uang asing yang luar biasa. Beda dengan yang namanya Malaysia, beda dengan yang namanya Singapura.
Sehingga ketika ada negara, ada orang membandingkan posisi Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan kesulitan luar negeri sangat beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena kita karena variabel independent variabelnya itu berbeda antara di Malaysia, Singapura dan negara-negara tadi dengan Indonesia. Dependennya kan utang, tapi kita punya banyak sekali independent variabel yang tidak bisa melakukan memperbaiki kondisi hutang kita di dalam konteks itu dibandingkan misalnya Malaysia, Singapura, Jepang, termasuk tadi ya yang namanya Jerman kayak gitu ya. Jerman aja luar biasa dia cuma 45%. Iya, 45,95. Tapi aman tuh, karena kekuatan ekspornya. Walaupun sekarang termasuk negara yang terancam resesi disebabkan energi. Karena perang Ukraina. Ya, termasuk Prancis juga terkena. Prancis Jerman juga menjadi mahal karena membeli dari Amerika yang jauh. Iya. Terus dipasok oleh Qatar atas perintah. Nah, sekarang yang terakhir Husnul, dari 4 ini tadi kita bicara tentang, tadi sudah bicara tentang bagaimana. Terakhir nih kita harus bicara di sini. Kalau kita lihat bagaimana utang luar negeri dibandingkan dengan cara-cara kayak gitu yang tidak sehat itu, maka persoalan besarnya menjadi begini. APBN kita selalu bermakna negatif, selalu defisit APBN-nya. Apa artinya? Ketika APBN defisit dan kemudian terganggu pada pajak dan tax ratio rendah, maka dengan serta-merta mereka enak bicaranya. Mereka bilang begini, naikkan tax rasio Anda sampai dengan 12,5%, maka Anda wajar. Itu kata mereka. Kata Barat mendikte Indonesia. Saya ulang, negara-negara Barat mendikte Indonesia agar tax ratio yang aman adalah 12,5%. Padahal tax ratio kita bergerak hanya sekitar 9,5 sampai dengan 10%. Gitu ya. Nah, ketika bicara tax ratio dengan aman, maka berikutnya yang melakukan kegiatan perpajakan itu secara besar-besaran perusahaan-perusahaan siapa? Yang melakukan strategic transfer price itu siapa? Mereka semua. The korporasi mafia. Loh, ini saya bilang sama Husnul, ini bukan pengetahuan, ini my experience. Bagaimana saya membongkar strategic transfer price yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing. Saya bilang aja Husnul, sebalnya gue tuh luar biasa di sini. Sampai mereka datangin duta besar, sampai mereka datangin lawyernya, sampai situ datang dan menghubungi 4 pejabat negeri ini agar menutup isu strategic transfer pricing. Tuh, konyolnya. Jadi artinya ketika pada level yang ini ya, itu lembaga apa yang kira-kira bisa have a say itu istilahnya kan, yang bisa ngomong. Ambil contoh ketika Obama memburu sejumlah warga negara dan sejumlah korporasinya yang melakukan tax avoidance. Tax avoidance. Namanya penghindaran pajak. Ya mereka kan pindah headquarters. Iya, pindah headquarters. Satu, yang kedua juga kemudian berkeluar. Obama memburunya ke Swiss. Itu ada apa namanya? Ada peristiwanya, ya, ada peristiwanya, dan kemudian jawaban Menteri Keuangan Swiss waktu itu, Anda nguber-nguber pajak ke sini, urusannya negeri sendiri. Marah si Obama. Lobby AIPAC yang menyelesaikan. Menarik kan? Namanya lobby Yahudi. Lobby AIPAC mengakibatkan apa? Turun 3 instansi. Turunlah yang namanya Internal Revenue Services. Dia punya kewenangan melakukan bukan sekedar penyidikan, tapi juga penyelidikan. Turunlah yang namanya Department of Justice. Turunlah yang namanya FBI. 3 instansi, maka dapatlah belasan ribu masyarakat Amerika yang melarikan pajak ke Swiss, seperti itu, dan Obama kemudian dapat sekitar 5 miliar US dollar. Itu yang selalu yang dipakai juga oleh rezim ini yang disebut tax apa? Tax amnesty. Tapi nggak bisa gagal itu. Gagal, malahan akhirnya yang kena ya kita juga. Nah, dampaknya adalah setelah itu Obama dengan pembiayaan Yahudi, dengan menggunakan kalangan-kalangan internasional, internasional juris itu, independen jurnalis itu mengeluarkan 3 paper, Panama Paper, Pandora Paper, Paradise Paper. Tujuannya cuma sekedar melihat siapa sebenarnya melakukan kejahatan. Ihsanuddin Nursi masuk namanya di situ di Panama Papers, tapi tidak dalam konstruksi itu.
Karena saya dalam rangka bagaimana menarik investasi atas permintaan mereka sendiri. Sehingga harus ada. Harus ada di situ. Kalau sekarang yang banyak lagi, kalau yang di Singapura itu apa paper? Cangkang company, share company semuanya. Share company. Nah, sekarang saya harus bilang sama perusahaan cangkang. Nah, sekarang kalau kita ambil di dalam perspektif utang kayak gitu, maka pertanyaan besarnya begini. Ketika COVID kemarin, saya pernah bilang nih, Mas. Ketika COVID kemarin, Masya Allah, ini seru pembicaraan di sini. 405 triliun. Bukan cuma sekedar Indonesia, tapi dunia. Saya ingin mengatakan begini, Husnul. Di Barat, mereka sadar, mereka adalah dimainkan oleh. Bukan, mereka adalah kreditor yang sesungguhnya punya niat dan tanda petik kurang baik. Sehingga mereka bilang gini, ini hutang-hutang ini bisa mengakibatkan makin parah katanya. Dan kita membutuhkan debt collector. Jadi cara mereka menerbitkan hutang pada saat yang sama, mereka menjadikan sejumlah kalangan tertentu debt collector. Itu yang saya sebut dengan indoktrinasi dan intimidasi debt collector tadi, gitu ya. Nah, dalam COVID kemarin muncul 3 pendapat. Yang pertama, write off ditolak, write off itu dihapus. Yang kedua, debt restructuring, distrukturkan. Boleh juga katanya, tapi yang mana yang distrukturkan? Atau debt swap. Yang terakhir debt swap. Dikonversikan utangnya. Dikonversikan utangnya dengan macam-macam. 3 kebijakan ini. Yang pertama relatif, yang dia penghapusan, gitu ya. Mereka ditolak, tapi yang struktur dan ini dilakukan. Nah, terhadap Indonesia, para panelis kemarin menyatakan Indonesia terkenal sebagai orang yang memenuhi kualitas baik dan sangat baik. Dia lupa justru di situ gambaran baik itu adalah gambaran betapa bersedianya Indonesia menjadi diintimidasi, diatur, dari itu tadi didikte. Kalau di forum DPR, saya menyebutnya Indonesia bersedia menjadi kuda Troya. Itu kalimat saya dulu pada Menteri Keuangan. Itu didikte, kita memang menyediakan diri. Dan asal Anda tahu, saya menyebut ini pada 2 menteri, tidak saya sebut siapa menterinya. Dan saya gagas bagaimana melakukan debt relief atau debt restructuring, gitu ya. Tapi mereka menolak dengan alasan kita sudah dipercaya, dengan demikian kita hebat. Ini ngaco nih cara berpikirnya. Padahal ada kesalahan kebijakan pada APBN-nya. Gitu. Politisi yang terutama yang ekonomi itu komisi berapa? Komisi 11. Paham nggak dengan the whole structure dari mindset ya di dalam konteks dari mulai hutang, dari mulai bagaimana debt trap yang terjadi dan sebagainya dalam konteks itu, siapa di antara partai politik itu yang punya pemikiran atau policy ke arah menyelamatkan bangsa ini dari isu ini? Nanti seru nih, tiba-tiba ada seorang cawapres mengusulkan kembali gagasan yang disampaikan oleh bapaknya, mendirikan badan penerimaan negara. sebentar. Sebelum sampai di situ. Tutup warung. Oke. Ketika sudah bertanya kayak gitu, saya ingin bercerita pengalaman saya sebagai narasumber di Komisi 11. Saya bilang begini, Husnul. Kalau memang Komisi 11 mampu mengubah Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara yang melakukan restrukturisasi Kementerian Keuangan, Anda saya cium tangan. Kenapa? Karena berkaitan dengan hutang. Jadi bagaimana cara mereka mendikte? Dibikinlah Undang-Undang 17/2003 di mana memegang Menteri Keuangan saja sebagai kuasa keuangan dari Presiden. Cukup dengan Menteri Keuangan. Maka Menteri Keuangan powerful. Itu yang saya bilang, negeri ini cuma dikuasai oleh 2, Sri Mulyani dan Luhut waktu itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa sudahkah kita merdeka? Belum. Karena salah satunya tim keuangannya itu harus mendapatkan restu dari lembaga-lembaga kreditor tadi. Iya. Dan itu dari zaman Soeharto yang sekarang. Jadi balik lagi Husnul, kalau kita balik lagi soal perbandingan, soal angka-angka yang membutuhkan angka akurat dan aktual gitu. Saya silakan ada BI, IMF, Bappenas gitu ya. Yang kita sebutkan tadi kan ininya Bang, flow chartnya gitu kan, bagaimana ini bekerja. Kalau pakai bahasa saya bukan sekedar flow chart, dia menggambarkan apa yang disebut dengan thinking model. Thinking model.
model berpikirnya dulu. Ya, Nah, pola pikir. pola pikir. Nah, ketika pola pikir yang disebut dengan mindset, dia akan kelihatan apakah pikiran itu sistemik struktural apa enggak. Dan ketika bicara tentang sistemik struktural, dia kembali tentang beyond the system is value. Value atas utang apa ya? Tadi kita bilang, Anda menggadaikan masa depan, Anda merampok pendapatan masa depan, Anda terhina pada siang hari, menderita pada malam hari, terhina siang hari, menderita malam hari. Dan Anda sedang, kalimatnya, menjinahi ibu sendiri. Karena yang terakhir itu, jadi artinya Anda menjual negeri, nah, itu aja. Jadi Anda hanya untuk kepentingan, kesalahan cara berpikir, dan balik lagi karena tidak ada leadership. Bagaimana kita berdiri menjadi negara dengan punya integritas, menjadi negara yang berdaulat. Ya, ujungnya adalah tadi ketika mereka bicara tentang hutang, mestinya mereka melihat ekonomi politiknya, dan ekonomi politiknya yang saya bilang 7I plus 1I. Bagaimana invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, intimidasi, indoktrinasi, dan instability. Iya. Jadi akhirnya kita dikasih mainan demokrasi, dikasih mainan KPK, dikasih mainan human rights. Bukan berarti kita anti human rights, bukan berarti kita kemudian nggak mau ngurusin korupsi, enggak, tapi kita disibukkan dengan mainan-mainan. Kalau pakai harta istilah utang, kita boleh pakai untuk produktif yang mana? Harus ditegaskan, harus disebutkan. Makanya pertanyaan saya kan tadi, apakah hutang ini hutang hanya cuma government spending ataukah kalau proyek yang nggak jelas? Kalau dia sebut dengan produktif, maka ada dua hasilnya, yakni barang dan jasa. Tapi dampak dari hutang harus tetap pada kunci Bung Karno ketika bicara tentang pembangunan rakyat semesta. Itu ya, yang disebut dengan knowledge based policy. Jadi kebijakan berbasis pengetahuan. Nah, itu dasarnya adalah price stability. Yeah. Jadi kalau berbahas itu Bang, berkali-kali kita bahas tentang harga politik. Iya. Jadi ketika kita bicara hutang, apakah hutang yang Anda ambil mengakibatkan price stability? Dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka panjang justru berbahaya. Jadi yang vicious circle itu tadi, lingkaran setan, Anda nggak bisa memotong itu. Jadi begini, zaman Habibie orang kaget, 16.000 bisa menjadi 8.000. Ya iyalah orang IMF dan para spekulan menghentikan serangan. Iya. Pada era Abdurrahman Wahid juga turun tapi tidak utang. Itu bedanya. Jadi apa perbedaan antara Abdurrahman Wahid dengan antara Habibie? Kalau Abdurrahman Wahid memang tidak berutang sehingga dolar jatuh, rupiah bagus posisinya. Tapi di era Habibie itu para spekulan dan IMF menghentikan sehingga langsung kena menurun. Gitulah ada perbedaannya. Sekarang sudah habis. 15.000. Habis, Anda sudah tidak bisa bikin apa-apa. Itu yang saya bilang ketika ada ekonom UGM menyatakan. Dulu ada yang ngomong katanya cuma di bawah 10.000. Nah, itu ekonom UGM yang sudah meninggal. Dia dalam satu debat di TV swasta bilang Anda yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Joko Widodo terpilih dolar 10.000 sama seperti yang sekarang. Prabowo terpilih dolar rupiah akan nggak bisa. Sistem Anda sudah dalam kerangka sistem yang kita sebut ultra neoliberal sistem. Tapi Bang gini, ya kan kita selalu kan pertanyaannya, jadi kita sepertinya kayak kecewa. Enggak, kita selalu membahas semuanya ini di dalam kerangka kita mengurai. Baru kemudian di dalam mengurai itu setelah kita paham, uraiannya itu kita paham, maka kita bisa mengambil langkah maju. Jadi so what, gitu kan? So what? Nah, saya punya kepercayaan bahwa dengan barokah Tuhan yang luar biasa, dengan sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki, tapi kalau kemudian itu dirampok, dirampok oleh segelintir dengan kong kali kong antara para bandar dan oligarki politik dan oligarki ekonomi, ya tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau pengelolaan semua sumber daya alam itu sebetulnya kan mudah untuk bayar hutang, untuk ngurusin government spending, untuk ngurusin bagaimana pendidikan, kesehatan, BBM murah, ya. Kemudian kalau kita bahas, saya sejak pandemi saya selalu mengatakan kesempatan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia, mestinya kan seperti itu. Itu pun juga nggak ada yang namanya langkah-langkah strategis dari negara kayak gitu ya untuk mengarah ke sana. Jadi akhirnya kan
Ya udah nggak mau berpikir, udah bulat utang. Nah, gimana caranya potong? Nggak usah, nanti kita bisa bahas di satu video lagi ke depan kayak gitu. Cuma kira-kira what can I do, what can we do kalau Anda menjadi banyak sebenarnya. Saya dalam waktu, saya sebenarnya tidak dalam, saya ngeliatnya begini Usman. Bangun dulu komitmen dengan negara-negara pendikte bahwa mereka tidak akan mengganggu kita jika kita tidak pinjam dari dia. Bangun dulu komitmen. Jangan ganggu gue ya kalau gue nggak pinjam dari lo. Kalau gue mau menghentikan utang dari itu dulu komitmennya. Gue akan tahu lo mengganggu gue dengan cara-cara seperti Erdogan bisa membuktikan betapa invasi, intervensi dan infiltrasi terhadap itu langsung tinggi kan dia. Tapi kemudian berhasil, bisa ngancam. Nah, itu artinya poinnya satu. Gue tahu ya, lo menginfiltrasi siapa orang-orang yang gue susupin, gue tendang. Lo kan melakukan itu, Menteri Keuangan dipecat. Itu salah satu bentuk infiltrasi yang dia singkirkan. Oke, jadi make sure bahwa pembantu itu dia bukan pengkhianat. Ya. Paham dan bukan pengkhianat. Ya. Oke. Maksudnya pengkhianat konstitusi negara Indonesia. Yang kedua, tidak ada intervensi. Dan kalau ada intervensi bisa gue deteksi. Lu juga bukan invasi. Artinya gue mau berhenti dulu ngutang. Gue juga mau berhenti soal ekspor, soal impor. Itu dulu kata kuncinya. Kalau mau diberesin di situ karena kan harus sebabnya dulu. Sebabnya adalah desakan mereka. Akar persoalannya. Baru kita lihat berikutnya adalah soal bagaimana kita melihat potensial dan real aset yang dimiliki oleh negara ini. Ihsanuddin Nursi pada tahun 2000 menulis restrukturisasi aset nasional. Nah, restrukturisasi aset nasional itu ditujukan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Jadi ada yang disebut dengan aset liability management. Aset liability. Apakah itu yang sama kemarin dengan model IBRA dengan model BLBI itu? Enggak, IBRA cuma jangka pendek hanya karena kebetulan ada persoalan. Lalu kemudian ditutup dengan aset, dia restrukturisasi, tapi juga nggak beres, nggak selesai. Itu sebenarnya sederhana kalau bagi saya di era itu era saya sebut sebagai accounting engineering, perekayasaan accounting saja. Sehingga nggak perlu tuh yang namanya sampai perusahaan kita jual, karena kita main akuntansi. Itu saya sebut pada yang namanya salah seorang menteri keuangan yang menjadi wapres, tapi dia tolak. Bagaimana kita memainkan accounting engineering gitu. Bahkan pada dua ketua BPPN saya bilang, ini bisa kita lakukan accounting engineering ketika saya diminta sebagai konsultan untuk restrukturisasi. Saya bilang ini bisa nih accounting engineering. Model begini, ya gue udah baca tulisan lo tentang restrukturisasi aset, tapi kan lo tahu tekanan asing, gitu kalimatnya. Lagi-lagi berarti kan tekanan asing. Kita tidak merdeka. Tidak merdeka. Tapi kan lo tahu bang, ini tekanan asing gitu. Mereka ngomongnya gitu, terbuka sama saya ngomong-ngomong kayak gitu. Ada dua tuh ketua BPPN ngomongnya kayak gitu yang IBRA tadi. Artinya ketika kita melakukan tadi bangun dulu komitmen keluar kayak gitu. Yang kedua bagian dari restrukturisasi aset. Restrukturisasi aset cuma tinggal menggunakan prinsip ALMA, Asset Liability Management namanya. Asset Liability Management itu tinggal kita bagi-bagi mana yang merupakan aset, mana yang merupakan liability, baru dihitung ke depannya kayak apa, distrukturkan dengan rapi, gitu loh. Bagaimana? Itu sudah ambil. Sederhana kok. Saya pernah nulisnya di halaman 1 sebuah media nasional. Saya pernah lakukan itu. Yang ketiga, Husnul, kita butuh orang-orang yang punya komitmen, yang punya kecintaan pada negeri ini. Kita butuh pejuang, bukan pemburu uang. Satu. Kita butuh pejuang, bukan pengkhianat. Kita butuh pejuang yang betul-betul mencintai anak bangsa sebagai keluarganya, bukan anak kandungnya yang dinepotisme untuk menjadi pejabat. Itu nggak boleh. Tapi bangsa untuk kepentingan seluruh bangsa. Ya, ini. Jadi gitu bang, tapi intinya sebetulnya bisa ya kan? Bisa. Jadi kalau memahami apa yang kita diskusikan di IC dari jangan langsung kok gelap gitu. Justru kita sedang menawarkan pilihan pencerahan. Karena tahu apa yang Anda lakukan itu mempengaruhi kesejahteraan anak cucu generasi ke depan bangsa ini. Tadi kan saya bilang Musnul, menggadekan. Kenapa sih Pak Menteri itu mau mengundang siapa saja tapi tidak dengan kalimat dengan subjek itu asal tidak mengundang yang satu itu ya. Kenapa?
Karena pada hakikatnya bisa saya lihat kebijakan dia keberpihakannya pada siapa, mengarahnya kemana. Urusannya Itu. Dan apa yang kita sampaikan selalu posisi konstitusi, posisi ngutusin Constitutional fact. Gitu. jalur Itu loh. konstitusi, Constitutional enforcement. Oh, itu istilahnya. enforcement, Ya. semuanya dalam konteks itu. Itu betul. Nah, kalau konstitusinya terutama di dalam pembukaan, Ya. kalau ada persoalan di yang pasal-pasal berikutnya ya memang kita harus kembali ke Undang-Undang 44. Saya kira gitu. Oke. Jadi begitu pemirsa IC Dreamsco, mudah-mudahan diskusi kita agak teknikal tapi bukan teknis-teknis dalam konteks itu, tapi memang membutuhkan ilmu tersendiri di dalam terutama ilmu ekonomi, terutama ilmu finance, dan insya Allah pemirsa paham dengan yang disebut yang itu tadi ya, intinya dari persoalan kita bersama, persoalan negeri kita yang kita cintai. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat. Amin. Kalau kami salah, Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.